Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua Ananda soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, berbahagia, dan bersemangat untuk mengikuti pelajaran hari ini ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita jumpa lagi dengan Bunda Asya. Nah, pada pembelajaran hari ini Bunda akan memberikan materi pembelajaran tematik. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, kita awali kegiatan kita dengan berdoa supaya kegiatan kita mendapatkan berkah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada berdoa. Angkat kedua tangan, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilman warzuqani fahman. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita sudah berdoa, kita serahkan kepada Allah. Semoga Allah menilai kegiatan kita hari ini dengan pahala yang berlimpah. Amin. Nah, hari ini adalah pertemuan pertama kita pada pembelajaran tematik yang dimana Bunda akan memberikan materi pembelajaran hari ini ya. Nah, silahkan dibuka bukunya. Kita mulai dari tema 3A ya, tema 3A, subtema 1. Kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan ini merupakan makhluk hidup. Kenapa dikatakan makhluk hidup? Karena memiliki ciri-ciri. Yang pertama, makan. Yang kedua, dapat bergerak. Yang ketiga, bernafas, tumbuh, dan berkembang biak. Beda dengan benda mati. Nah, benda mati itu tidak dapat makan, dapat bergerak, tapi harus ada yang menggerakkannya. Jadi harus butuh bantuan manusia. Ya, jadi tidak bisa bergerak sendiri kalau benda mati, tidak bernafas, tidak tumbuh dan berkembang biak. Jadi itu perbedaan dari makhluk hidup. Kalau manusia, hewan, dan tumbuhan itu bernafas, ya, makan, bergerak. Jadi bisa bergerak dengan sendiri. Misalkan manusia bergerak menggunakan kaki. Hewan juga punya kaki. Begitu juga tumbuhan juga bergerak tapi tidak berpindah tempat. Nah, makhluk hidup itu diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, contohnya bebek atau itik yang dipelihara itu nanti akan diberi makan. Nah, bebek atau itik itu bergerak, ya, jadi merupakan makhluk hidup karena bernafas, bergerak, makan. Nah, bebek yang dipelihara ini nantinya akan bertelur. Nah, bertelur, jadi nanti telurnya itu bisa dimakan, bisa digoreng. Jadi itu bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bukan cuma telurnya saja, tapi dagingnya juga bisa dimakan ya. Nah, seperti hewan yang lainnya yang bisa dimakan. Nah, sekarang kita buka bukunya pada halaman 3 ya. Silahkan semuanya membuka bukunya pada halaman 3. Nah, di situ ada gambar ya. Semuanya lihat gambar. Ya, semuanya melihat gambar pada halaman
3. Nah, di situ ada Bella. Bella sedang makan roti. Makan roti di taman. Di sekitar Bella terdapat benda mati dan makhluk hidup. Benda apa saja yang ada di dekat Bella? Nah, Ananda lihat apa? Yang di sekitarnya Bella apa saja? Ya, ada bola, kucing, tumbuhan, rumah, sepatu, roti, ya banyak ya. Nah, menurut Ananda, yang manakah termasuk benda mati? Ayo, siapa yang mau menjawab? Benda apa? Benda mati apa saja yang benda mati di situ? Sepatu, bola, piring. Nah, itu benda mati ya. Apa saja benda yang termasuk makhluk hidup? Nah, yang mana di situ termasuk makhluk hidup? Tumbuhan, kucing, pohon, dan Bella itu sendiri. Bella kan manusia ya. Ya, jadi itulah tadi ya contoh beberapa contoh benda mati dan makhluk hidup. Jadi Bunda ulang kembali, makhluk hidup contohnya manusia, tumbuhan, hewan. Sedangkan benda mati contohnya adalah kursi di taman, sepatu, bola, piring. Nah, itu semua adalah benda mati ya. Nah, sekarang kita berlatih pada halaman 3. Ananda tebak nama benda sesuai petunjuk. Tentukan apakah benda tersebut makhluk hidup atau benda mati dengan memberi tanda centang. Nah, petunjuk nomor 1. Aku berkaki 4. Aku terbuat dari kayu. Aku digunakan untuk menulis. Nah, benda apakah itu? Ada yang bisa jawab? Nah, benar sekali. Jawabannya adalah meja. Meja punya 4 kaki, terbuat dari kayu, dan digunakan untuk menulis. Nah, apakah meja termasuk benda mati? Kalau termasuk, ya silahkan dicentang benda mati. Kalau meja termasuk makhluk hidup, ya berarti yang dicentang makhluk hidup ya. Nomor 1 mengerti ya. 2, 3, dan nomor 4 Ananda kerjakan sendiri ya. Nah, kita pindah ke ayo membaca di halaman 4. Nah, di sini masih gambar Bella ya. Masih ada kucing, bola, pohon, dan masih ada Bella di situ ya. Makhluk hidup membutuhkan makan. Ya, seperti yang tadi Bunda bilang, makhluk hidup itu membutuhkan makan. Di sekitar kita terdapat berbagai benda. Ada manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda seperti bola dan batu. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup atau makhluk hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Bola dan batu adalah benda tak hidup atau benda mati. Nah, coba amatilah kucing dan bola. Apakah kucing dan bola sama-sama membutuhkan makanan? Tentu saja tidak ya. Kucing membutuhkan makanan untuk hidup, sedangkan bola tidak membutuhkan makanan. Jadi salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Benar sekali ya. Nah, sekarang kita lakukan lagi ya. Di sini di halaman 4, ayo lakukan. Hubungkan gambar dengan kata yang sesuai. Di sini sudah ada gambar bola dan gambar itik. Nah, pada gambar 4, di sini ada gambar bola dan gambar itik ya. Dan ada 4 kata di sampingnya, di sebelahnya. Berarti satu gambar itu dihubungkan 2 kata. Ya, karena ada 4. Nah, Ananda tugasnya adalah hubungkan gambar dengan kata yang sesuai. Bola. Bola apakah makhluk hidup atau bukan? Ya, silahkan dijawab ya sesuai dengan kemampuan Ananda. Dijawab dengan mandiri ya. Nah, kita pindah ke halaman 5.
Ayo belajar, makanan sangat penting bagi makhluk hidup untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan makanan agar dapat bertahan hidup. Makanan manusia terdiri dari tumbuhan dan hewan. Makanan hewan bermacam-macam, ada hewan yang makan hewan lain, dan ada hewan yang makan tumbuhan. Manusia dan hewan tidak mampu membuat makanannya sendiri. Ya, manusia dan hewan tidak mampu membuat makanannya sendiri. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah makanan tumbuhan sama dengan manusia dan hewan? Tentu saja tidak sama ya. Tumbuhan berbeda dengan hewan dan manusia. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses mengolah gas karbon dioksida atau biasa disebut dengan CO2 yang diambil dari udara dan air H2O yang diambil dari tanah untuk membuat makanan dengan bantuan cahaya. Nah, itu tadi pembahasan tentang proses tumbuhan yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, tadi kan sudah dibaca ya, jadi kita berlatih lagi. Nah, jika Nanda sudah membaca teks yang di atas, saatnya kita melengkapi kalimat berikut ini dengan kata yang tepat. Nah, di sini sudah ada daun, akar, karbon dioksida, makanan, dan matahari. Dan ada 5 pertanyaan. Yang pertama, tumbuhan menyerap air yang ada di dalam tanah melalui apa? Tadi sudah ada di bacaan ya. Jadi tinggal Ananda cocokkan. Di sini kan sudah ada jawabannya. Jadi tinggal dicocokkan. Jadi ini menjadi tugas juga. Jadi tadi hari ini sudah ada tugas 3 ya untuk tematik. Yang pertama di halaman 3, yang kedua di halaman 4, dan yang ketiga adalah di halaman 5. Semoga Anandaku bisa mengerjakannya dengan baik dan mandiri ya. Nah, jika sudah tugasnya dikerjakan, Ananda foto kemudian dikirim ya foto tugasnya. Bunda tunggu. Kalau ada yang kurang jelas silahkan dipertanyakan sama Bunda Asia. Oke Ananda, semangat semuanya. Semoga Allah mudahkan Anandaku semua dalam pengerjaan tugasnya. Kurangnya Bunda mohon maaf ya jika ada penjelasan Bunda yang kurang tepat ya, Bunda mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.